Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terima wabarakatuh. kasih rekan-rekan yang sudah bergabung hari ini. Yang dari Untidar ada Mas Joko Tri, Koordinator Pengabdian, ada rekan-rekan dari eh, tim support LPPM, Mas Ahmad, Mas Jati. Hari ini juga datang DPL ya. Sepertinya ada Mas Miftahul Mujib, Bu Endang, Mbak Tuti, Mbak Eki, Mbak Rifa. Jadi mungkin yang kita bahas hari ini teman-teman, karena sudah masuk ke sesi pelaksanaan, ada beberapa hal yang harus kita satu persepsi nih, karena teman-teman nanti Bapak Ibu DPL akan menjadi jujukan pertanyaan. Dan yang perlu kita ingatkan adalah kegiatan Proyek MBKM ini yang dilaksanakan di desa adalah pilot proyek perdana yang dilakukan oleh Universitas Tidar. Seperti halnya pada proyek-proyek perdana yang lain, pasti akan muncul banyak pertanyaan karena mahasiswa maupun teman-teman pelaksana maupun Bapak Ibu DPL, kita belum pernah melakukan kegiatan yang menyerupai kegiatan ini. Jadi kami coba, jadi kita ini forumnya forum diskusi saja Mang Kingi. Jadi forum diskusi sehingga kita bersama bisa mendapatkan hal-hal yang baru dan insight. Kami terbuka untuk kita melakukan saling diskusi. Karena beberapa mahasiswa sudah mulai konsultasi ke teman-teman, sudah juga yang konsultasi dan datang ke kami. Saya cinta nutup pintu sebentar biar pas. Nah, baik, saya izin masuk kembali ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, yang dilakukan oleh LPPM, kemudian bekerja sama dengan prodi-prodi, dan kemudian prodi-prodi membuat konversi sehingga KKN ini sebagaimana yang sudah kemarin di hari Sabtu kemarin, Bapak Ibu ada yang sudah ada yang rawuh. Nah, kalau yang belum hari ini mungkin bisa jadi hal yang pas sehingga kita bisa menyamakan persepsi. Jadi berangkatnya kegiatan ini berasal dari insentif IKU yang diterima oleh Universitas Tidar. Dari delapan kegiatan MBKM di tempat kita di Universitas Tidar ini ada beberapa kegiatan yang belum pernah kita lakukan. Salah duanya adalah kegiatan KKN internasional dan salah satunya yang kita lakukan adalah proyek membangun desa. Sehingga terminologi KKN tematik yang kita lakukan hari ini itu nomenklaturnya harus kita rubah sesuai dengan pendanaan asal IKU yang kita lakukan. Jadi walaupun esensinya sama, tetapi ada yang perlu kita perhatikan bahwa terminologi yang kita gunakan sekarang adalah proyek MBKM. Karena ini adalah bagian dari insentif IKU dan kegiatannya masuk ke dalam kegiatan MBKM. Dan irisannya memang sangat besar dengan kegiatan KKN. Tapi keduanya hal yang berbeda ya. Terutama kita bisa lihat berbedanya adalah dari sisi keuangan. Jadi keuangannya sangat berbeda. Kemarin kita sudah diskusi intensif dengan teman-teman keuangan. Jadi untuk pelaporan kegiatan di desa nanti, semua nomenklatur yang kita gunakan itu bukan KKN, karena KKN ini sangat melekat dengan kegiatan pengabdian. Jadi di kegiatan juknis penggunaan pendanaan IKU itu ada tulisan yang jelas bahwa kegiatan pendanaan dari insentif IKU tidak bisa digunakan untuk kegiatan pengabdian dan kegiatan penelitian. Sehingga genre kegiatan kita ini adalah kegiatan proyek MBKM. Jadi itu mungkin yang kita samakan persepsinya Bapak Ibu dan rekan-rekan DPL. Jadi kegiatan kita, semua pendanaan yang nanti muncul, misalkan kita belanja dan lain sebagainya, itu kita menggunakan istilah proyek MBKM. Ataupun kalau teman-teman di KKN, mereka mencetak banner, mereka membuat sosialisasi, maka template yang digunakan untuk poster, untuk banner, itu adalah kegiatan tulisannya adalah proyek MBKM. Itu yang pertama, nggih. Dan istilah ini penting bagi kita mungkin untuk yang rekan-rekan di
DPL yang sudah terbiasa mendampingi rekan-rekan mahasiswa kita, itu kita terbiasa dengan istilah-istilah yang mungkin bukan seperti ini, tapi istilah kegiatan pengabdian, kegiatan KKN, dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti kita sosialisasikan ke rekan-rekan mahasiswa bahwa kegiatan hari ini yang kita lakukan adalah bagian dari proyek MBKM. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua terkait penggunaan anggaran, ini kan berbeda dengan KKN reguler. Proyek MBKM yang kita lakukan ini berbeda dengan KKN reguler. Kalau KKN reguler itu tidak ada supporting pendanaan sama sekali. Jadi benar-benar mahasiswa itu mereka pembiayaannya seperti kuliah pada umumnya. Jadi mereka tidak ada, bahkan untuk pada saat mereka berkumpul pembekalan itu tidak ada kue, tidak ada makanan yang diberikan dari LPPM untuk fasilitasi. Tapi pada saat proyek MBKM ini, mereka ada supporting pendanaan dari universitas. Total pendanaan, ini perlu kami sampaikan juga, total pendanaan yang diberikan universitas untuk kegiatan ini, kemudian yang diterjemahkan dalam kegiatan pembekalan, nanti pelaporan dan pelaksanaan, totalnya adalah sekitar 600 juta. Dari 600 juta itu, komponen-komponen yang kemudian diberikan kepada per kelompok adalah, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh teman-teman kita ya, ada 50 eh, porsi kue untuk kegiatan pertama. Kemudian ada lagi 50 porsi kue untuk kegiatan kedua, dan ada lagi 50 porsi makan untuk kegiatan ketiga. Dan yang perlu kita sampaikan kepada mahasiswa bimbingan kita adalah, kalau mereka belanja sendiri kan akhirnya nombok itu, dan biayanya cukup besar. Maka kemarin diambil kesepakatan juga pada saat kita di kegiatan kita di mana kemarin Mas Ahmad? Saya kok lupa. Wisma Sejahtera ya. Di Wisma Sejahtera itu diambil kesepakatan bahwa yang nanti nomboi, bukan anu ya, kita bekerja sama dengan pihak ketiga, teman-teman mahasiswa mengambil makanannya dan mengambil kuenya itu di LPPM. Nah, maka untuk biar tidak terjadi salah paham dan durasi waktu yang nggak sama, tolong nanti difasilitasi oleh teman-teman kita dari LPPM, dari teman-teman tenaga kependidikan, itu menuliskan, teman-teman mengisi, Bapak Ibu mendampingi mahasiswa dalam menyusun program kegiatan. Misal mereka akan melakukan kegiatan sosialisasi. 50 itu angka maksimal ya Bapak Ibu. Kalau di desa itu berdasarkan beberapa pengalaman, untuk kita mengumpulkan 50 orang itu tidak mudah. Kecuali kita numpang di kegiatan apa yasinan, atau kita menumpang di kegiatan pertemuan kadus itu bisa. Tapi kalau kita biasanya mengundang itu sulit. Dan tidak harus 50. Nanti kalau Bapak Ibu mendampingi mereka, misalkan mereka hanya sanggup 30 ya enggak apa-apa. Nanti silahkan kami dibantu agar makanan ini enggak muspro, makanan nggak bisa disimpan gitu. Kalau kita salah hari, salah mengkomunikasikan hari, itu kan makanan nggak bisa dipakai lagi, kan mubazir itu. Jadi nanti Mas Ahmad bersama dengan Mas Joko itu sudah menyiapkan link, teman-teman akan melakukan kegiatan kapan, tolong diisi, butuh kuenya berapa. Jadi kan ada 3 jatah itu tadi, 50, 50, 50. Tapi seandainya jenengan kira-kira diprediksi tidak sampai 50 ya enggak apa-apa, nanti diisi aja misalkan 30. Dan harinya monggo ditata. Untuk ini, kan kita ini sudah berjalan di minggu pertama ya. Total kegiatan kan 453 jam. Kalau kita hitung semua kegiatan itu selesai dalam 1,5, kegiatan inti selesai dalam 1,5 bulan. Tapi KKN itu penghitungannya dimulai dari kemarin mereka pembekalan awal. Pembekalan kemarin kita hitung sekitar 50 jam ya. Kemudian kegiatan pelaksanaan sekitar 350 jam. Dan sisanya sekitar 50 sampai 100 jam itu adalah nanti pelaporan. Pelaporan itu dimulai dari mereka ditarik di tanggal 7 Desember itu sampai kita berikan waktu 2 minggu. Itu kita hitung juga sebagai jam. Untuk bisa dikonversi minimal 10 SKS, maka yang diambil ada yang dihargai dan mereka harus stay di sana adalah 453 jam. Itu kalau kita hitung kegiatannya itu kira-kira mereka melakukan kegiatan
walaupun on off ya. Jadi penyamaan persepsi kita juga bahwa kegiatan mereka itu tidak harus di Sabtu Minggu. Karena kalau kita menghitung Sabtu Minggu saja itu nggak cukup jamnya. Jadi mereka yang tidak kuliah di hari Senin itu mereka bisa standby di desa gantian. Misalkan Senin, Selasa, Rabu itu mereka bisa standby. Itu untuk mengejar jumlah jam. Kalau mereka hanya berkegiatan di Jumat, Sabtu, Minggu itu tidak nutut Bapak Ibu. Jadi itu nanti juga kita samakan persepsinya. Nggih, itu terkait durasi waktu nggih. Yang kedua, poin utama kita adalah mengisi jadwal untuk pemberdayaan tadi. Ada 50, ada 50, ada 50 kue, 50 kue dan 50 makan. Nah, ini nanti mohon mengisi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, itu eh, output dari kegiatan ini sebenarnya secara global itu ada belanja bahan. Belanja bahan itu akunnya belanja bahan. Itu bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa. Totalnya cukup banyak. Totalnya kalau kita hitung itu sekitar 16.800.000. Karena tidak memungkinkan kita untuk menggunakan akun lain. Karena sebagaimana kita tahu di instansi pemerintahan kan ada batasan akun yang akan digunakan untuk pendanaan ini. Nah, tapi angka itu kita juga gunakan untuk penggunaan eh, alat atau teknologi tepat guna yang akan kita taruh nantinya. Jadi bahasanya kita taruh, nih, yang nanti akan kita taruh di desa. Jadi kemarin misalkan desa A membutuhkan bantuan untuk mesin spinner untuk menghilangkan minyak pada grubi misalkan. Nah, kita bisa menggunakan dana belanja bahan tadi bukan untuk membeli alatnya, tapi membuat. Karena pecahannya itu nanti harus pecahan-pecahan kecil, misalkan kita belanjanya per 1 jutaan sampai dia bisa kita buat menjadi alat. Ini Bapak Ibu yang sudah terbiasa pengabdian, saya rasa nggak asing ya. Kemarin di sini kita minta bantuan secara khusus kepada, di sini ada Bu Tuti, ada Bu Nila, ini pengabdi ulung kita yang kemarin sudah kita minta bantuan gitu, untuk bersama nanti kita bisa mendampingi rekan-rekan mahasiswa dalam menyusun itu. Dan dalam membeli itu jumlahnya juga besar. Kemarin kita sudah koordinasi dengan PPK. Kalau misalkan dana per kelompok itu sekitar 16,8 juta dimanfaatkan secara optimal untuk membuat 1 atau 2 alat, itu maka kita kerjasama dengan pihak lain, dengan pihak ketiga ya. Jadi, nah untuk kerjasama dengan pihak ketiga, ini kami mohon teman-teman juga mengisi link. Seandainya ada ya, jadi kan Bapak Ibu misalkan, oh kok ternyata di kelompok saya tidak tidak ada permintaan atau tidak ada ide untuk membuat alat teknologi tepat guna yang bisa diterapkan, entah itu membuat mesin pelet, atau kemarin itu ada yang mengidekan untuk membuat mesin paving dari sampah organik dan anorganik gitu. Nah, seandainya tidak ada, ya enggak apa-apa, berarti 16,8 nanti kami kembalikan ke negara yang sudah jatah untuk kelompok itu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ada, alat itu bisa digunakan untuk beberapa. Nah, tapi karena kita kerjasama dengan pihak ketiga, dan ini bisa diberikannya itu di akhir ya. Mohon ini nanti kalau bisa, karena penyedia itu kalau harus membuat sekitar seandainya semuanya membuat 25 dalam waktu 1 bulan itu cukup berat. Jadi nanti mungkin yang bisa kita lakukan ditata bahwa untuk eh, pengajuan alat itu nanti mohon spesifik kalau teman-teman Bapak Ibu minta ke mahasiswa untuk membuat gambarnya, membuat spesifikasinya, dimensinya. Syukur-syukur kalau sudah ada desain lengkapnya itu akan lebih memudahkan bagi pihak ketiga untuk membuatnya. Dan kemudian yang terakhir, dari dana itu tadi, kalau memang ada 2 alternatif per kelompok, kalau memang tidak ditarik atau digunakan untuk membuat alat atau teknologi tepat guna, itu bisa digunakan untuk membeli yang lain, misalkan membuat banner, kelengkapan ATK itu bisa. Tapi jelas nanti dengan dana segitu kan nggak mungkin kalau kita membeli kertas dalam jumlah yang banyak, yang rasional pokoknya.
yang sifatnya rasional. Kalaupun nanti tidak terserap, ya tidak masalah. Nanti kita kembalikan negara bisa digunakan untuk yang lain, untuk prinsip efektivitas. Dan yang dibutuhkan Bapak Ibu untuk pendampingan kami mohon ini ya, karena ini ada keterbatasan penggunaan akun dan dana. Kita sebaiknya tidak mengajarkan mahasiswa dalam tanda kutip nih, tidak mengajarkan mahasiswa dalam tanda kutip membuat hal yang tidak semestinya, misalkan kwitansi yang palsu atau sifatnya, karena kita aspeknya edukasi nih Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti eh, perlu bimbingan intensif, maka kami mohon Bapak Ibu untuk menanamkan, karena output kita bukan hanya terlaksananya program dengan baik, tapi secara garis besar bagaimana mahasiswa itu soft skill-nya meningkat, pengetahuan hard skill-nya meningkat, juga prinsip-prinsip mereka keuntidaran ya, tangguh, integratif, dedikatif, aktif, responsif, itu bisa terintegrasi dengan baik. Termasuk prinsip-prinsip kejujuran tadi pada saat membuat SPJ. Maka kami mohon didampingi mereka, kalau mereka melakukan belanja bahan, itu yang pertama kwitansi jelas ada. Mohon dibantu untuk monitoring kwitansinya yang semestinya. Yang kedua, fotokopi foto kegiatan, dan yang terakhir adalah setiap kegiatan mestinya ada laporan kegiatan. Itu untuk SPJ keuangan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini juga ada batasan karena penggunaannya dananya insentif IKU sebenarnya nih. Jadi ini cukup nanti informasi ini kita keep aja di antara kita sebagai dosen pembimbing lapangan. Alat ini dilematis. Karena kalau dananya nanti besar, misalkan 16 juta, kita belikan langsung 10 juta, otomatis alat itu akan menjadi aset universitas tidak. Kalau menjadi aset, berarti kita tidak bisa memberikan ke desa. Yang kedua, kalau kita menyusun dari jumlah kecil-kecil, kemudian kita rakit, misalkan kita belanjanya 1 juta, 1 juta, 1 juta, sampai bahan itu nanti bisa kita rakit menjadi satu barang, ada alternatif bahwa barang itu bisa kita titipkan. Jadi nanti kami sudah pesan kepada pihak ketiga terkait barang itu nanti harus kita namai. Ya. Jadi kita berikan plakat besi, kemudian di sana dinamai Project MBKM Universitas Tidar tahun 2024. Jadi sifatnya itu kita menempatkan barang kita di desa itu. Jadi penggunaan kata hibah itu mohon nanti dihindari. Karena itu masih dilematis seperti yang kami sampaikan tadi. Kalau diberikan itu tidak bisa. Juga bukan aset dari Universitas Tidar karena kita menyusunnya dari angka kecil-kecil tadi, dipecah-pecah pendanaannya karena keterbatasan di belanja bahan. Jadi lebih aman nanti kita tulisi plakat, seandainya suatu saat ada uji petik, entah itu dari Irjen, entah itu dari BPK, kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Nah, kira-kira gambarannya begitu Bapak Ibu. Jadi alatnya itu bisa kita tempatkan di desa, tapi alat itu dianggap sebagai purwarupa. Ia tidak boleh melakukan suatu pemaksaan yang dapat Sebagai purwarupa atau sebagai alat demo. Jadi dia dianggap sebagai purwarupa atau alat demo yang ditaruh di desa itu oleh Universitas Tidar dengan dibuktikan oleh plakat tadi. Kira-kira begitu, ada 4 poin besar Bapak Ibu, bahwa nomenklatur kegiatan kita itu bukan kegiatan yang genrenya KKN atau pengabdian. Karena ini pendanaannya dari dana insentif indikator kinerja utama, maka kegiatan yang kita lakukan, baik nanti pada semua poster, pada semua pengumuman, itu adalah proyek MBKM. Kemudian yang kedua, mengisi jadwal untuk makan dan kue tadi, kami harap dibantu agar mahasiswa presisi mengisinya, karena ini bahan yang tidak bisa, kalau tidak diambil atau terjadi persepsi jam, waktu, tanggal, ini akan fatal karena tidak bisa digunakan, makanannya akan basi. Yang ketiga, mengisi link alat, kalau bisa alatnya itu alat yang teknologi tepat guna yang bisa dipakai. Syukur-syukur kalau lengkap secara spesifik, gambar, dimensi, kegunaan itu sudah lengkap akan baik.
Dan yang terakhir, pada saat kita belanja menggunakan dana tadi, itu kwitansi, foto, dan laporan. Baik, kami rasa begitu Bapak Ibu. Kami kembalikan ke rekan-rekan. Kalaupun habis ini kita akan diskusi, kami harap memang akan ada diskusi sehingga pada saat implementasi dan pelaksanaan memang kita benar-benar bisa mendampingi rekan-rekan kita mahasiswa sehingga melaksanakan proyek MBKM ini dengan baik. Saya kembalikan ke rekan-rekan pembawa acara. Monggo. Terima kasih, Pak Edi. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, mungkin bisa disampaikan. Saya mohon izin bertanya, Bapak. Pernikahan sih dibagi menjadi dua, ya. Pernikahan siri yang memenuhi syarat dan Monggo, monggo Pak Miftah. Mas Miftah atau saya? dilakukan dengan memenuhi syarat. Sebelumnya, terima kasih sudah diberikan waktu. Perkenalkan, nama saya Miftahul Mutsib, Bapak. Kebetulan saya dosen baru, ini masih CPNS. Jadi belum pernah sama sekali terlibat dalam kegiatan seperti ini. Maka mungkin nanti butuh banyak bimbingan, khususnya dari LPPM. Yang pertama yang saya tanyakan adalah ini Pak, terkait dengan proses penerjunan ke lokasi KKN itu apakah nanti perlu diagendakan dengan acara seremonial gitu, semua kelompok hadir, kemudian ada penerimaan dari desa, kemudian juga nanti ada perwakilan dari DPL atau LPPM yang hadir atau seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ini Pak, penggunaan dana pendukung dari universitas. Itu kan tadi masing-masing kelompok sebesar 16,8 juta nih Pak. Nah, apakah mahasiswa itu sudah, ini karena juga pertanyaan titipan dari mahasiswa, sudah harus merancang RAB-nya sejak awal atau nanti tergantung dari pengajuannya. Misalnya untuk kegiatan ini RAB yang dibutuhkan sekian, kemudian mereka baru mengajukan. Atau semuanya RAB-nya harus sudah dirancang sejak awal gitu untuk semua kegiatan. Kemudian apa namanya yang terkait dengan ini belanja alat nih Pak. Apakah semua kelompok itu wajib memiliki atau memberikan ini teknologi atau alat yang nantinya bakal diberikan kepada desanya? Ya, karena di satu kelompok kami kemarin sih baru sempat berdiskusi, bentuknya itu bukan alat yang berupa fisik ya, tapi kemungkinan adalah berupa aplikasi. Nah, itu apakah bisa nanti juga apa namanya pendanaannya digunakan untuk misalnya entah kami belum tahu nanti apakah aplikasinya itu sewa atau mungkin kita apa namanya meminta pihak ketiga untuk membuatkan aplikasi, nanti akan kami fixkan lebih lanjut gitu. Cuman pertanyaannya itu apakah bisa untuk ini apa teknologi tempat gunanya atau alatnya itu berupa aplikasi. Itu Pak, 3 pertanyaan dulu dari saya. Terima kasih. Oke. Saya Pak Erik ya. Monggo Pak Rafiq. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, langsung saja. Pak Erik, saya itu kan besok kan dengan gondol ya. Yang gondol itu ada 4 kelompok Pak Erik. Kemudian kemarin itu setelah saya survei langsung ke lapangan itu memang ada beberapa tempat yang bisa teman-teman jadikan untuk objek pengabdian. Tapi saya itu lebih tertarik gini Pak Erik. Di sana itu ada dusun terpencil, ada 57 kakak yang benar-benar kekurangan air. Ya, terus itu di dusun itu sudah ada sumur bor 1. Sumur bor 1 dengan pembiayaan tadi malam saya sudah ngambil Pak Lurah, dulu pernah dibuatkan itu sekitar 15 juta. Kemudian ada juga sih yang di bawahnya itu top
tapi kalau tuk saya kira malah lebih mahal itu kalau pembiayaannya. Saya kok lebih condong untuk pembuatan sumur bor itu. Misalnya nanti keempat kelompok itu bisa enggak Pak Erik nanti memfasilitasi pembuatan sumur bor itu misal. Asumsi dana itu sekitar, kalau kemarin 15, berarti saya asumsikan 15 lah, untuk itu hanya penguburan saja itu. Untuk yang fasilitas yang lain-lainnya itu nanti desa yang mungkin yang memfasilitasi. Cukup Pak Erik. Terima kasih. Terima kasih Pak Rafiq dan Mas Miftahul. Saya coba jawab dua dulu ya. Mohon maaf ini kalau nanti terbatas, kalau terlalu banyak nanti malah lupa ini. Jadi begini Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi dari kegiatan proyek MBKM yang kita lakukan, memang kita memiliki batasan yang cukup kuat. Batasannya adalah pemanfaatan dana yang kita gunakan itu tidak bisa sebagaimana dana yang selama ini dikelola oleh LPPM, yakni dana untuk penelitian dan pengabdian. Jadi pendanaan untuk proyek MBKM yang kita lakukan kali ini terkungkung hanya pada belanja bahan, Pak Rafiq. Jadi itu yang menjadi pembatas kita. Saya coba menjawab satu persatu nih, untuk yang Pak Rafiq yang terakhir. Untuk sumur bor itu kan pasti nanti mata dari BPK itu pada saat melihat itu eye catching banget Pak, karena terlihat langsung set sumur bor gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah di akun yang dititipkan kami, Pak. Jadi dari Universitas Tidar, dana itu kan dititipkan kami. Dan akun yang diberikan ke kami itu hanya akun belanja bahan, Pak. Bukan akun untuk penelitian atau hibah yang bisa kita gunakan dengan sebagaimana kita melakukan kegiatan seperti biasanya. Jadi itu akan banyak sekali kendala pada saat kita menginisiasi untuk pembuatan sumur bor, Pak. Atau membiayai sumur bor. Itu terlalu riskan dan terlalu eye catching untuk dilihat. Kami rasa untuk opsi itu mungkin bisa kita reevaluasi nih Pak. Ya monggo nanti kalau untuk Ngagogondo ceritanya Bapak Ibu dulu itu sekitar tanggal 24 kami sudah berkumpul dengan ke-6 desa. Tanggal 24 di lab rekayasa. Itu kita sudah berkumpul. Nah, kemudian di awal itu kami sudah menyampaikan bahwa desain kegiatan KKN tematik MBKM yang kita lakukan dengan nama Project MBKM itu desainnya begini Bapak Ibu, misalkan begitu. Kami sampaikan bahwa di sana ada konversi 10 SKS, ada pendanaan tapi pendanaannya dibatasi pada akun dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari situ Bapak Ibu Kepala Desa itu yang kemarin ada desa yang Argogondo kebetulan yang tadi disampaikan oleh Pak Robek itu yang datang kepala desanya. Beberapa Kembang Kuning itu yang datang kepala desanya. Kemudian Trasan juga kepala desanya datang. Kemudian desa yang ketiga Sukosari itu kepala desa yang datang. Yang lain diwakili. Yang diwakili itu ada Kalirejo. Dan satu lagi saya lupa itu Desa Manang itu diwakili oleh sekretaris desa. Oh ini Balisari itu diwakili oleh pihak para desa. Nah sehingga Bapak Ibu sebenarnya di tanggal 24 itu kita sudah melakukan fokus group discussion bersama dengan desa-desa itu di hari Kamis itu. Jadi sudah ada kesepakatan bersama dengan kepala desa, dengan aparat desa, apa-apa yang ingin digarap oleh kita. Dan pada saat itu sudah ada mahasiswa juga. Jadi mahasiswa pada saat itu sudah ikut kegiatan itu, kepala desa dan unsur aparat desa juga sudah ada. Jadi Pak Rafiq itu sudah dipetakan Pak sama mereka. Jadi permasalahannya apa, mereka mintanya apa, bantuannya berupa apa, dengan batasan-batasannya sudah kami sampaikan tadi, itu sudah dibahas di tanggal 24 itu. Namun demikian, kalau di dalam perkembangannya ada ide-ide yang baru, dan ide itu memang aplikatif dan achievable, ya kami rasa itu sangat penting untuk dievaluasi lagi, Pak Rofiq. Jadi batasannya nanti di sana. Nah kemudian kalau kalau nanti seandainya di sana nanti ada perubahan, monggo nanti di Bapak Ibu dengan bantuan Bapak Ibu selama ini menjadi DPL, kami rasa punya pengalaman praktis bagaimana mendampingi.
kalau ada reorientasi kegiatan. Karena di tanggal 24 kemarin itu sebenarnya pembekalan sudah dilakukan. Nah, di 26 berlanjut di tanggal 26 kemarin yang hari Sabtu yang sebagian dari rekan-rekan kita sudah rawuh, itu juga sudah ada pembekalan. Pembekalan itu dilakukan oleh BPPPM Jogja, kemudian Bapeda Kabupaten, dan diisi dari rekan-rekan LPPM. Sehingga untuk Mas Miftahul Mujib, untuk kegiatannya, pelepasan kemarin itu dilakukan di tanggal 26 itu, Mas. Jadi di 26 itu sudah langsung dilepas. Tapi mangke teman-teman DPL itu punya 3 kali perjalanan dinas. 3 kali perjalanan dinas itu bisa untuk di minggu awal, itu sama dengan kita Pulau Nuwun ke desa, datang. Kemudian di pertengahan itu kita memonitoring kegiatan anak-anak, dan yang terakhir di tanggal 7 Desember itu penarikan. Jadi biasanya kita 3 kali, Mas, datang ke desa dan kemudian menggunakan perjalanan dinas. Mungkin kalau mau ke desa nanti minta surat perjanjian gitu, Mas, untuk di LPPM. Kalau jenengan sudah punya nggak apa-apa. Kalau belum punya nanti kita minta stempel desanya. Secara step begitu perjalanannya. Jadi yang melekat di teman-teman sebagai DPL, kegiatan proyek MBKM ini adalah tentu ini ya, profesionalitas menjadi DPL, itu ada fee untuk DPL dan 3 kali perjalanan dinas ke lokasi. Nah, kalau rekan-rekan itu ada 2 kelompok yang di desa yang sama, itu bisa dijamak, bisa dilakukan bareng. Tapi kalau ada, mungkin kemarin pada saat pembagian, ada yang di desa yang berbeda, megang kebetulan 2 kelompok, yaitu berarti kalau dilakukan perjalanan dinasnya pada waktu yang berbeda, itu ya bisa 6 kali, karena 2 kelompok. Tapi kalau satu kelompoknya satu desa, yang rasional ya, karena satu desa itu paling kita 1 jam ya, sangat mungkin kita untuk ke kelompok yang lain jadi 1 kali perjalanan. Jadi tidak ada lagi penerjunan, karena penerjunan kita hitung waktu efektifnya. Kalau kita nunda-nunda itu kemarin tidak cukup kalau sampai di bulan Desember, sehingga penerjunannya kita anggap di tanggal 26. Dan pembekalan kemarin di depan yang di tanggal 24, di tanggal 26 itu, dan anak-anak sekarang itu kan banyak yang sudah riwa-riwi ke Bapak Ibu ya, itu kita anggap sebagai bagian dari pembekalan. Kemarin kami hitung itu sekitar 50 jam. Nah, kemudian untuk pelaksanaan itu sekitar 350 jam sampai nanti di tanggal 7 Desember. Dan pelaporan itu relatif panjang karena kita berikan waktu 4 minggu untuk bisa melakukan 4 minggu, 2 minggu mulai tanggal 7 itu sampai 2 minggu itu untuk mempersiapkan 4 hal. Yang pertama adalah draft artikel pengabdian CSPE, kemudian yang kedua itu adalah pra proposal PPK Ormawa, karena kegiatan ini harus terhubung dengan kegiatan bidang 3 kemarin, seperti yang sudah diisi oleh rekan-rekan bidang 3 pada saat pra pembekalan di tanggal 26 kemarin, yang isi Mbak Opi itu. Jadi ini adalah embrio kegiatan PPK Ormawa. Jadi teman-teman harus punya, teman-teman mahasiswa itu outputnya, mereka harus berkorelasi dengan kegiatan PPK Ormawa tahun depan. Sehingga proposal PPK Ormawa tahun depan itu sudah dilakukan survei, surveinya ya tahun ini. Ya kegiatan kita ini, jadi fasilitasi kita itu. Kemudian yang ketiga, itu adalah tulisan di media. Tulisan di media, bisa di media apa saja, nih, media cetak maupun online. Misalkan kalau cetak itu ada Magelang Express, kalau online itu bisa misalkan radar Magelang atau Kompasiana. Dan yang terakhir poster, ada 4 luaran sih untuk kegiatannya itu. Nah, kemudian untuk RAB tadi begini, prinsip penggunaan dana adalah dana yang efisien ya. Dan tidak logis misalkan seandainya ya, mahasiswa misalkan membeli kertas 5 rim, itu kan nggak logis ya, walaupun dananya sebenarnya ada. Jadi Bapak Ibu, pendanaan ini kebijakan Bapak Ibu nih, kebijakan dari Bapak Ibu. Kalau kami tidak menyampaikan informasi itu secara langsung kepada mahasiswa bahwa Anda punya dana sekian. Yang kami sampaikan adalah
kalian butuh apa. Kalau butuh apa, silahkan diajukan. Tapi kan Bapak Ibu sudah tahu range maksimal budgetnya berapa. Nah, kemudian RAB memang sebaiknya sudah disusun secara keseluruhan, gitu, Mas. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kalau belanja kecil-kecil kan nggak mungkin di-cover sama LPPM ya. Kalau mereka hanya belanja buku, belanja kertas, belanja pulpen, spidol, A4 untuk keperluan pelatihan atau sticky note kayak begitu kan nggak mungkin di-cover kami toh. Maka kan mereka belanja dulu, dikumpulkan, kemudian ada kwitansi, ada foto kegiatan, ada laporan kegiatan, dikirim ke kami di LPPM, nanti kami ajukan ke universitas. Jadi posisi dana itu tidak di kami, Bapak Ibu. Baru nanti kami ajukan ke PPK, kalau sudah nanti cair bisa diambil di LPPM. Kalau kira-kira penggambarannya begitu. Jadi RAB memang sebaiknya sudah. Untuk alat sekarang, yang terakhir tadi pertanyaannya. Untuk alat apakah wajib? Tidak wajib. Kalau memang kelompok merasa kami tidak butuh alat atau di tempat kami tidak dibutuhkan teknologi tepat guna, ya berarti nggak usah buat kita. Kecuali kemarin kan beberapa itu di desa minta, satu kami minta juga ada terapan alat, yang kedua kami minta untuk eh, pemberdayaan. Nah, monggo kalau pemberdayaan bisa. Kalau pemberdayaan bisa. Nah, kemudian kalau bentuknya aplikasi, kemarin kebetulan kami diskusi dengan teman-teman di Kembang Kuning. Itu masih mungkin. Jadi, misal aplikasi untuk kecepatan pengurusan surat-surat oleh masyarakat, kita menggunakan website. Kita membeli domain itu boleh, Mas. Kita membeli domain, kemudian membeli Canva misalkan ya. Canva yang ada di Shopee itu kan banyak ya. Canva untuk desa dikasih, sehingga kalau mereka mendesain-desain itu untuk diumumkan dan lain sebagainya itu bisa boleh. Yang tidak boleh itu misalkan kita membelikan mereka printer, berikan mereka HP, itu nggak boleh itu. Tapi kalau yang berupa semacam kayak beli domain itu boleh. Canva boleh, aplikasi-aplikasi yang berbayar boleh. Yang penting kita bisa tidak over budget ya. Budgetnya kalau bisa tidak over budget sampai pada kena barang kena objek pajak pendanaannya. Karena kalau kena pajak ya kita harus bayar pajak. Nanti bisa tapi agak merepotkan itu. Oke, kira-kira begitu ya. Semoga sudah menjawab semuanya. Mas Ahmad, monggo ini Bu Siti Arifah sebetulnya sudah mau menyampaikan pertanyaan. Oke, Pak Erik, sebentar. Ini ada pertanyaan dari Bu Siti Arifah nih Pak Erik. Untuk alat atau bahan yang mau diadakan, itu harus sesuai dengan tematik yang diusung, sesuai prodi, atau sesuai kebutuhan masyarakat atau MKM. Sementara kemarin kami menyampaikan untuk mengusahakan pada koridor tematiknya. Gimana Pak Erika? Terima kasih Bu Arifah. Bu Arifah karena ngajar itu ya. Jadi mau menyampaikan dicatatnya coba siap. Bu Arifah begini, untuk alat ini tidak harus terkungkung pada prodi. Kemarin ada mahasiswanya Bu Arifah kalau nggak salah. Kemarin konsultasi ke LPPM itu idenya bagus. Mereka membuat mesin. Mereka punya bayangan untuk membuat mesin pencetak ini apa itu kayak tegel itu apa yang namanya? Kayak tegel yang di pasir itu apa Mas? Spraying fan, mesin Apa? pengering minyak. Iya ya itu ya. Yang oh ini loh, yang kayak batako tapi ditaruh di tanah itu apa namanya? Paving ya? Paving, ya Allah, nanti nyebut paving kok agak. Jadi mereka mengidekan untuk membuat mesin paving dari sampah organik. Memang warnanya jadi hitam, tapi itu menurut saya bagus. Walaupun genrenya mereka adalah anak-anak ekonomi gitu. Jadi tidak terkungkung pada Bu, pada prodinya enggak Bu. Jadi karena ini sifatnya bebas, proyeknya namanya MBKM. Jadi alatnya tidak harus sesuai dengan prodi, tapi sesuai dengan mereka menggarap apa. Kemarin itu ada yang konsultasi ke kami, ada yang menggarap tentang maggot, itu juga anak ekonomi tuh. Anak ekonomi menggarap maggot, saya rasa nggak ada masalah. Jadi ada yang maggot, ada yang membuat mesin press untuk paving tadi, atau arahnya nanti ke batako. Kami rasa bagus lah itu. Ada yang kemarin itu mau membuat ini maggot itu untuk pakan ikan gitu ya. Ya monggo, nanti itu bisa saja dan sah-sah saja. Tapi yang jelas Bapak Ibu, karena keterbatasan pihak ketiga yang akan membuat, nanti mungkin penyerahannya agak belakangan gitu. Jadi mungkin di bulan-bulan Desember itu
Bapak Ibu mendampingi anak-anak secepat mungkin untuk kalau mereka mau spesifikasi alat seperti apa sih, tapi yang penting Bapak Ibu sudah perso bahwa batasan limit budgetnya alat itu kira-kira ya 16,8 ya. Itu termasuk nanti kalau mereka membeli kertas, membeli apa bahan untuk pelatihan-pelatihan itu menggunakan. Dan saya lupa tadi satu lagi, ada fasilitasi yang dari kami, yaitu membayar fee untuk pemateri. Ada fee untuk pemateri jumlahnya 900.000. Kemarin sudah kami arahkan beberapa yang tanya ke LPPM, mahasiswa yang tanya LPPM, itu kalau dosen dosen Untidar itu kan tidak bisa. Maka kami menyarankan untuk narasumber ya dari luar, misalkan mereka dari DLH atau dari praktisi atau dari orang yang memang sudah punya magot dan lain sebagainya itu kalau mereka menjadi narasumber akan pas. Tapi narasumbernya A 900.000. Jadi 1 jamnya 900.000, tidak ada uang transport, tidak ada uang transport, hanya fee itu saja. Monggo itu juga dimanfaatkan Bapak Ibu. Jadi sejatinya semua yang difasilitasi bisa. Tapi untuk apakah Bapak Ibu nanti akan mengungkapkan semuanya itu kepada mahasiswa, pendanaannya sekian, 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 itu kami serahkan kepada panjenengan. Kalau merasa bahwa mahasiswa nanti bisa ngencakno dengan baik, atau perlu pembimbingan kita. Karena ini nanti kan kami akan diskusi dengan mahasiswa nanti sebentar lagi, sekitar jam 10, jam 11 itu kami akan diskusi dengan mahasiswa, ketua kelompoknya, untuk menyamakan persepsi ini. Nah, nanti kami mohon untuk Bapak Ibu, termasuk tadi yang menjadi wanti-wanti kita, bahwa nomenklatur yang kita gunakan adalah proyek MBKM, ini kita gunakan bareng-bareng, baik nanti di dalam pelaporan keuangan dan lain sebagainya, kita menggunakan nomenklatur itu, sehingga nanti tidak ada permasalahan di akhir pada saat SPJ. Oke, terima kasih Bu Arifah, kira-kira mengatakan. Masih juga lagi, Mas. Bapak Ibu mungkin ada yang lain? Satu lagi untuk yang dana Oh, 16.800 itu berarti belanjanya belanja dulu terus SPG-nya di reimburse gitu ya, maksudnya enggak terus disampaikan di awal enggak ya? Begini Bu Arifah, kalau itu hanya barang yang kecil-kecil ya, misalkan mereka hanya hanya kertas 1 rem misalkan, kemudian sticky note itu saya rasa mereka nggak keberatan kalau membeli dulu dan di reimburse. Tapi kalau alat yang gede tadi, yang kira-kira harganya habisnya mungkin 10 juta, nah itu mereka ngisi link. Nanti linknya akan kami bagi dari Mas Ahmad itu diisi. Kalau bisa alatnya itu sespesifik mungkin, dimensi, ukuran, dan lain sebagainya. Kalau ada gambar akan lebih baik, kalau ada link video akan lebih baik. Kemudian itu kita menghubungi pihak ketiga, mereka yang akan menyusunkan. Karena nanti kan pendanaannya tidak bisa kita bayar jadi satu itu Bu, nanti di-spare kecil-kecil karena sifatnya nanti belanja bahan. Ngaten Bu Arifah. Siap, terima kasih. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang masih mau ditanyakan. Atau cukup? Sekian. Oke, Mas Ahmad, kalau memang cukup nanti kita bisa. Tapi saya minta tolong nanti poin-poin penting ini nanti kita share ya. Tahu tadi sudah direkam ya. Nanti kita Iya, share ke teman-teman DPL yang mungkin hari ini sedang mengajar atau ada kegiatan yang lain. iya Oke, Pak terima Erika. kasih. Ini sudah Terima saya kasih rekam. Bapak Ibu atas kesediaannya untuk menghadiri sehingga kita bisa satu persepsi untuk kegiatan proyek MBKM ini. Jadi kami mohon support yang tinggi ya, dari Bapak Ibu DPL karena ini adalah pilot project perdana. Kalaupun nanti kita ada kekurangan, kami rasa itu wajar ya karena pilot project dan kita akan belajar banyak dari situ. Kalaupun ini nanti baik, mudah-mudahan tahun depan akan ada lagi ya sehingga kita bisa fasilitasi dengan baik, termasuk anak-anak bisa terfasilitasi dengan 10 SKS. Terima kasih atas rawuhnya. Saya kembalikan ke Mas